Salam Rahayu, sedulur semuanya, buat teman-teman ngaji pikir. Terima kasih buat dukungannya semua. Kembali ke ngaji pikir lagi, membahas masih seputar tentang pernafasan, meditasi, dan keilmuan yang lain. Tapi di video kali ini saya akan membahas mengenai ciri-ciri atau tanda-tanda kalau di rumah kalian atau tempat usaha kalian terkena gangguan yang katanya itu gaib, katanya di luar nalar. Saya akan menjelaskan tentang beberapa tahap ataupun beberapa tanda-tanda gejala dan bagaimana penanggulangan. Bisa dicontohkan seperti misal di rumah tangga itu selalu keributan, suami istri ribut, anak dan orang tua ribut. Itu karena lamanya keributan itu terjadi bertahun-tahun, akhirnya pasti berasumsi, oh ini rumah ini ada yang buat-buat agar rumah tangganya hancur, agar rumah tangganya selalu ribut. Karena di Indonesia ini terutama ya masih sangat kental ya akan magis-magisnya itu, mengenai di luar nalar itu masih sangat kental. Jadi pasti dikait-kaitkan dengan hal-hal seperti itu, berkaitan dengan kirim-kiriman ataupun dibuat-buat oleh orang lain. Dan ada juga yang seperti tempat usaha tadinya laris itu tiba-tiba menurun, sepi, bahkan nggak ada yang beli di situ lagi. Tadinya sangat naik namanya, jadi nggak dikenal, ataupun tadinya kelihatan rame kok lewat sekarang seperti tutup padahal masih buka. Dan itu masih sering sekali ya. Dan itu ya sebenarnya masih permainan dalam pikiran, dimana seseorang itu terkena sugesti ataupun sudah terkena psikisnya, itu sudah terkena oleh pengaruh orang yang di luar. Contohnya begini, tempat usaha kalian ataupun di rumah itu bangun tidur tiba-tiba ada tanah kuburan ataupun ada bunga bertaburan di halaman. Itu kan sering tuh orang-orang yang saling bersaing tapi tidak sehat, persaingan ekonomi, persaingan usaha, itu pasti sering terjadi. Kalau sudah kalah saing antar jualannya ataupun kalah saing nama, itu pasti akan menggunakan cara-cara yang di luar nalar, seperti menabur bunga, menabur tanah kuburan, ataupun menabur yang membuat si mental ataupun psikis dari pemilik toko usaha ataupun rumah itu drop, ngedon dia. Nah, di sini ketika pikiran seseorang sudah turun, sudah drop, disinilah masuk. Berarti orang itu masuk dalam permainan si pelaku. Karena pasti akan memikirkan hal-hal yang negatif, tidak bisa berpikir positif lagi. Wah, nanti rumah saya akan terjadi sesuatu, akan ada bencana ini itu, akibat ditaburi bunga, akibat ditaburi tanah kuburan. Nah, ini psikisnya sudah mulai kena, mentalnya ini tadi mulai turun. Dan hal-hal seperti ini yang sering dimanfaatkan oleh oknum-oknum di luar, yang ngakunya orang-orang pinter,
ngakunya paranormal, itu pasti akan memanfaatkan hal seperti ini. Ini kerap terjadi ini. Datang orang pintar kemarin rumah saya atau tempat usaha saya, ditaburi bunga ataupun ditaburi tanah kuburan, pasti meminta solusi. Oh, kamu harus membawa ini, kamu tanam ini di rumah kamu membawa ini untuk penangkalnya, dan berujung lagi memaharkan sesuatu. Dan pasti itu sangat dimanfaatkan karena orang itu datang dengan penuh keyakinan. Dan yang keliru itu pasti keyakinan orang itu dibuat dimanfaatkan keyakinannya. Ini yang keliru. Jadi buat teman-teman semua, kalau tentang penurunan sebuah pemikiran itu drop, ya di situ kalian masuk di permainan si pelaku. Dan kuncinya, kalau tempat usaha kalian ataupun rumah kalian itu sampai terjadi hal-hal yang seperti itu, penanggulangannya hanya satu, ya ditabur garam. Kalau orang zaman dulu kan pasti garam itu sangat fungsi dari dulu sampai saat ini itu fungsi, karena itu garam itu penetral. Garam itu menetralisir yang ada di halaman itu. Bahkan racun pun bisa netral menggunakan garam. Sebar air garam, disebar garam kasar itu sebanyaknya, muter keliling lingkungan itu. Ini seperti itu. Ada pula yang paling dominan di sini, yaitu kesadaran diri, yaitu membuat mental block pada pikiran kita, membuat mental block bahwasanya apapun yang ditaburkan ke halaman toko usaha saya ataupun di rumah saya itu nggak ada hubungannya dengan hal-hal yang bersifat goib. Nah, di situ itu kita nggak bakalan kena apa-apa kalau kita bisa mental block, pikiran kita tetap positif. Ya, sekiranya ada bunga, sekiranya ada tanah kuburan, sekiranya ada hal-hal yang aneh yang belum pernah kita lihat di halaman kita, ya sudah, kita sapu, disapu saja, itu selesai. Kurang yakin lagi ya kita tabur garam. Jadi cuma seperti itu. Itu permainan untuk menurunkan psikis kita, mental kita dibuat drop. Ketika kita sudah drop, itu otomatis kita sudah kena masuk ke permainan orang tersebut. Dan ini yang sering digunakan oleh kalangan yang kalah saing lah, yang menggunakan cara-cara yang seperti itu untuk menurunkan psikis ataupun mental tersebut. Jadi buat teman-teman semua, kuncinya cuma satu, sadar diri, yaitu menyadari kita juga tuh mampu untuk membuat sebuah mental block pada pikiran kita. Cukup dengan garam ataupun dengan air apa sebisa kita, dan usahakan pikiran ini tetap positif. Ini nggak ada hubungannya dengan usaha saya, ini nggak ada hubungannya dengan rumah saya. Sudah, bersihkan saja kalaupun ada hal-hal seperti itu. Ini sudah membentengi dan membuat pagar sendiri ataupun benteng sendiri pada pikiran ataupun pada tempat lokasi tersebut. Itu nggak akan masuk ke permainan orang itu. Dan ini kuncinya, tetap berpikir positif. Karena di ngaji pikir ini kita harus selalu belajar berpikir yang positif, menghilangkan yang negatif-negatif itu dihilangkan. Jadi agar terus berpikir, agar kita supaya paham, tambah cerdas. Apa yang kita lihat itu hanya bukan dari mata, tapi juga kita memikirkan itu. Buat teman-teman semuanya, ini tadi tanda-tandanya seperti itu, dan cara menanggulanginya dengan pikiran kita yang selalu positif. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Terus dukung channel saya Ngaji Pikir. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.